belajar dari rumah dan harus tetap diam di rumah saja. Tetap di rumah merupakan cara yang paling baik untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Beta belajar di rumah karena beta sayang beta papa, mama, dan teman-teman. Beta belajar dari rumah karena beta sayang ibu guru dan bapak guru. Agak malu tuh dengan beta tetap di rumah sah. Beta belajar dari rumah sah karena beta sayang beta teman-teman. Belajar di rumah karena saudara itu. Atau nggak main di rumah saja. Belajar dari rumah membutuhkan bimbingan dari orang tua. Belajar dari rumah dapat dilakukan melalui televisi dan radio. Ayo, sehati kita jaga Maluku dengan tetap diam di rumah saja. Selamat sore pemirsa Carang TV, apa kabar Anda hari ini? Bertemu lagi bersama saya Fitra Liva dan rekan-rekan saya Fadli Virginia dan Alin Dewas. Dan narasumber utama kami hari ini dari Ketua KPID Provinsi Maluku Tiara Dara Utama dalam program Carang Bacarita. Pemirsa Carang TV, seperti kita ketahui bersama, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Sementara yang berkedudukan di provinsi disebut Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID. KPI berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Seperti kita ketahui bahwa KPI dalam menjalankan fungsinya menurut pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran, maka KPI mempunyai wewenang 1. Menetapkan standar program siaran, yang kedua menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, dan yang ketiga mengawas pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang sudah kita uraikan dari awal, maka langsung saja kita akan menyapa Ibu Mutiara Dara Utama sebagai narasumber kita hari ini tentang seluk-beluk ataupun juga tugas serta wewenang dari KPID, dan juga bisa nih dijelaskan kepada masyarakat yang mungkin sampai saat ini juga bertanya-tanya sebenarnya fungsi KPID itu apa, kemudian keberadaan mereka selama ini juga sepak terjangnya sudah seperti apa. Oke Ibu, bisa juga. Terima kasih Kak Fitria. Selamat sore untuk seluruh pemirsa Carang TV di mana saja berada. Yang pertama mungkin harus kami jelaskan bahwa hak akan informasi dan komunikasi itu adalah hak setiap warga negara. Jadi bukan cuma di Indonesia tetapi di dunia. Nah, kebetulan Indonesia sudah meratifikasi dan menjadi anggota PBB. Karena itu di dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu menyebutkan secara jelas hak tentang informasi, hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara baik dan benar dan juga berkomunikasi sesuai dengan hak asasi manusia. Artinya negara punya konsekuensi untuk menyediakannya. Negara dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, dalam Undang-Undang Penyiaran yang sekarang masih berlaku nomor 32 tahun 2002 itu menyebutkan secara jelas salah satu tugas dan kewajiban kita adalah memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya masyarakat Maluku, itu memperoleh informasi secara baik dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, itu adalah hak asasi. Kenapa alternatif salah satu fungsi bahwa hak asasi itu akan harus dipenuhi oleh pemerintah, alternatifnya adalah media penyiaran. Media penyiaran itu adalah televisi dan radio. Televisi dan radio ini sifatnya agak unik dan pemberlakuannya tidak bisa seperti media yang lain. Kenapa? Karena untuk menyiarkannya dia menggunakan gelombang elektromagnetik
frekuensi radio dan jumlahnya sangat terbatas. Itu SDM yang sangat terbatas. Tidak bisa kita membandingkan dengan barang misalnya emas atau barang mineral atau bahan bakar, minyak bumi dan lain-lain. Tidak. Frekuensi ini adalah udara yang ada di atas kita yang dimiliki oleh Kak Fitri, Kak Valeri dan Kak Alin, dan juga masyarakat Maluku, pemirsa Carang TV itu punya hak. Nah, ketika Carang TV akan menyiarkan siarannya atau mendirikan televisi dan juga radio, itu meminjam milik publik itu. Nah, untuk menjaga ini diperlukanlah sebuah lembaga negara independen yang bisa mengawasi tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak pemilik media ataupun pemerintah. Nah, karena itu kita punya fungsi yang tadi Kak Valeri sudah menyebutkan. Fungsi dan kewenangan kami yaitu membuat pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang masih berlaku dan ditaati oleh seluruh lembaga penyiaran. Isinya apa? Isinya sebenarnya adalah rambu-rambu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh disiarkan oleh lembaga penyiaran, dalam hal ini televisi dan radio. Saya akan kemudian akan menyebutkannya dengan televisi dan radio. Yang kedua, kita juga mengawasi. Artinya ada pemantauan. Kalau Carang TV on-nya 24 jam, maka KPID wajib 24 jam memantau Carang TV. Lalu kalau misalnya lalu mengawasi, memantau dan juga menjadi mitra dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. Jadi sebenarnya KPID itu kalau kita ibaratkan seperti jembatan. Jadi memastikan bahwa ada informasi nih dari lembaga penyiaran yang berisi informasi yang mengandung pendidikan, yang mengandung hiburan, yang mengandung kebudayaan, yang semua isi informasi itu harus bisa mempererat rasa kesatuan kita, rasa toleransi, membangun kebudayaan dan lain sebagainya, mempertahankan kebudayaan kita. Itulah kenapa KPID menjadi fungsi yang sangat vital, selain punya tugas dan kewajiban bahwa harus mendorong pemerintah nih, ayo pemerintah bikin, kalau memang tidak ada lembaga penyiaran swasta, TV swasta, radio swasta, maka lembaga penyiaran publik dan komunitas wajib hadir. TV komunitas, radio komunitas harus hadir. Lalu juga mempunyai, jangan ada persaingan tidak sehat di antara sesama lembaga penyiaran. Lalu di lembaga penyiaran itu juga dipastikan bahwa SDM-nya juga harus unggul di situ. Jadi sebenarnya kalau secara sepintas orang melihat gampang-gampang susah. Sebenarnya kalau kami di KPID mengatakan susah karena selama radio dan televisi itu bersiaran 24 jam, maka komisioner KPID itu tidak boleh tidur karena itu tadi fungsi dan kewenangan dia 24 jam. Nah, ini yang orang tidak memahami bahwa kalau radio dan televisi itu on 24 jam, ya 24 juga kamu tidak boleh tidur, begitu. Jadi itu sih sebenarnya. Nah, KPID Maluku itu sudah hadir dari 2005 sampai dengan sekarang. Dengan semua pergumulan yang cukup berat, dari yang didukung ada sekretariat dibubarkan, terus ada UPTD dibubarkan, sampai akhirnya tinggal kami bertujuh yang tidak mau tahu tetap selama tujuh komisioner itu ya punya kemampuan harus bisa memantau 18 TV yang ada di Kota Ambon. Jadi ada 18 TV di Kota Ambon, lalu ada itu lembaga swasta ya, sedangkan publik itu cuma satu TVRI, lalu RRI kita punya RRI Kota Ambon itu punya Pro 1, Pro dan Pro 4, lalu radio. Radio di sini lebih dari 10, radio komunitas 2 dan televisi kabel. Nah, bukan cuma di Kota Ambon kan tugasnya, KPID itu cuma ada di ibu kota provinsi dan dia harus melingkupi 11 kabupaten kota. Jadi 7 orang harus bisa ke 11 kabupaten kota. Tidak peduli bagaimana caranya, pokoknya harus ke 11 kabupaten kota. Gimana ribetnya ya? Iya, mau bilang ribet 24 jam dan cuma 7 orang. Lantas sejauh ini berdasarkan dari undang-undang maupun juga peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada KPID dalam hal ini wewenangnya. Lantas sudah sejauh mana nih wewenang yang sudah dilakukan oleh KPID dalam masa kerjanya baru berapa bulan ya dilantik, dan sejauh ini sudah adakah progresnya, Bu? Baik. Jadi KPID Maluku itu kalau dari 2005 sampai 2021 berarti sekitar 16 tahun ya.
Nah, untuk periode kami ini dari 12 Juli 2021 sampai nanti 12 Juli 2024. Nah, apa yang dilakukan? Sebenarnya bukan pemerintah ya, negara. Negara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat sipil tentunya. 40 hari kerja. Jadi kami tuh punya 100 hari kerja. Dan kebetulan pada saat kami dilantik itu dititipkan oleh pimpinan daerah, oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, ada 7 pesan. Yang pertama adalah tolong dipastikan bahwa konten lokal, siaran lokal oleh seluruh televisi yang berjaringan di Maluku itu menayangkan 10%. 10% artinya begini, kalau dia televisi X itu bersiaran 24 jam, maka konten lokalnya harus 2 jam 40 menit. Lalu yang kedua adalah pastikan bahwa KPID mendorong supaya di setiap kabupaten kota tuh punya lembaga penyiaran publik. Kenapa? Karena situasi demografi, geografi, ekonomi politik kita itu sangat tidak menguntungkan, dan kita tidak menginginkan itu, tapi memang itu kondisi kita, berpulau-pulau, terus infrastruktur yang kurang maksimal, terus ekonomi masyarakatnya juga ya karena kondisi geografi dan demografi seperti itu mengakibatkan ekonomi dan politiknya begitu. Investor penyiaran tidak mau masuk ke situ karena dianggap tidak menguntungkan. Nah, bagaimana caranya supaya masyarakat kita tetap, orang bisa bilang, oh zaman sekarang ada internet, jadi bisa melalui internet. Apakah itu betul? Kami menjalankan tugas tuh sampai ke daerah-daerah perbatasan, dan kami melihat bahwa kalau orang bilang tidak ada lagi yang nonton TV, tidak ada lagi yang dengar radio. Menurut saya, mari kita sama-sama ke daerah 3T, lalu kita ke daerah paling perbatasan, dan kita melihat apa aktivitas masyarakat, nonton TV. Jadi, artinya televisi itu tetap menjadi pilihan utama. Dan itu dibuktikan dari berbagai macam survei, berbagai macam FGD yang kami lakukan, membuktikan bahwa televisi tetap. Radio kenapa tidak? Salah satu masalah yang tidak bisa dilakukan adalah infrastruktur. Kalau listrik tidak ada, gimana mau bikin TV dan radio? Kalau bahan bakarnya tidak ada, walaupun punya genset tidak mungkin. Lalu maintenance-nya. Lalu apakah di situ punya SDM? Kalau di Kota Ambon mungkin tidak masalah. Makanya ada 18 lembaga, ada 18 TV di sini, ada 10 radio di sini. Lalu ada 2 TV kabel juga di sini. Nah, itu. Pesan yang kedua adalah mendorong lahirnya radio komunitas. Nah, radio komunitas ini diharapkan, dan TV-TV komunitas itu diharapkan bahwa jadi kayak nelayan, dia punya komunitas sendiri. Terus di kampus-kampus bisa punya radio sendiri, berbeda dengan radio-radio swasta. Lalu selain itu juga kita didorong, ayo untuk senantiasa melahirkan konten-konten kreator yang akan merubah ekonomi. Bisa dibayangkan teman-teman kalau misalnya konten lokal kita di 8 stasiun televisi swasta, saya belum bilang ke TVRI ya, 18 TV swasta itu termasuk Carang TV itu selalu membuat konten-konten lokal atau siaran-siaran lokal tentang Maluku, bukan melulu hanya satu tempat pariwisata, maka bisa didatangkan, orang pasti banyak akan datang ke Ambon. Yang mereka cari itu kan makanan khas. Kita bukan cuma punya rujak natsepa, kan kita punya begitu banyak. Di Maluku ini kemarin punya 50 desa wisata. Nah, apakah semua orang tahu tentang itu? Ketika mereka datang, mereka nginep di hotel, mereka beli makan pagi, mereka beli makan siang. Yang mereka beli di mana? Di orang lokal. Mereka beli oleh-oleh di mana? Di orang lokalnya. Ketika mereka bawa keluar, mereka bilang, ini minyak kayu putih. Dari mana? Dari Buru. Mereka tidak bilang Kota Ambon, tapi akhirnya orang kena. Buru tuh di mana? Oh, salah satu kabupaten kok yang ada di Provinsi Maluku. Jadi itu sebenarnya ketika SDM lokal itu bisa dilakukan, maka konten-konten kreator juga akan dilahirkan. Lalu yang berikutnya adalah kita dititipkan pesan juga untuk mempersiapkan masyarakat masuk ke ASO atau analog switch off. Nah,
Kenapa kita harus masuk ke ASUS sih? Apa bisa dihindari? Tidak. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Karena Indonesia sudah meratifikasi dan kita adalah yang paling terlambat selain dengan Timor Leste yang menandatangani itu frekuensi. Jadi kalau sekarang Carang TV itu dia cuma punya satu frekuensi. Nah, sekarang nanti frekuensi yang dipakai Carang TV ini bisa diisi oleh 8 televisi lagi. Nah, ini artinya akan lebih banyak lagi investor di bidang penyiaran. Nah, digital ini juga memudahkan untuk para konten-konten kreatif dan akan lebih jernih. Menjadi persoalannya adalah peralatan kita, televisi di rumah, apakah itu sudah siap ke digital, atau kita masih banyak menggunakan televisi tabung sehingga kita harus beli set-top box. Lalu kalau tidak ada set-top box, beli TV baru, harga TV berapa? Paling rendah 2.100.000. Kalau kita beli set-top box 450. Dalam masa pandemi dengan krisis yang begini, apakah kita mau mengeluarkan uang sebanyak itu? Nah, ini menjadi tanggung jawab siapa? Nah, ini kemudian secara nasional itu dikatakan bahwa menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, bahwa data kemiskinan itu akan dibantu. Jadi televisi yang tabung itu akan bisa dilemparkan di pasar. Pertanyaan KPID ke pusat adalah, pasarnya nih siapa? Toko mana nih yang mesti iya kan, toko mana nih yang akan mau ambil alih? Pasar yang mana? Terus yang kedua, lalu datanya data mana? Data siapa yang dipakai? Katanya Kementerian Sosial, data Kementerian Sosial. Menjadi pertanyaan, apakah dalam data Kementerian Sosial yang masih banyak ada PKH, ada keluarga miskin, ada lain sebagainya, apakah memiliki televisi ini masuk jadi data keluarga miskin? Kan data itu tidak dipakai, orang miskin tidak mungkin punya televisi. Menjadi persoalan lagi dong buat masyarakat. Jadi persoalan-persoalan ini mau tidak mau itu menimbulkan keruwetan seperti benang kusut, lalu kita mencoba mencari di mana benangnya, mana jarumnya di tengah kekusutan itu. Tapi kami percaya bahwa seperti hari ini yang dilakukan oleh Carang TV untuk memberikan ruang kepada KPID mensosialisasikan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab, itu membuat masyarakat ayo aktif sama-sama. Kan yang selama ini belum ada dalam masyarakat adalah keberanian untuk melaporkan bahwa ini isi siaran tidak sesuai, tidak kita butuhkan, kenapa harus ada, begitu kan. Nah, ini masyarakat belum tahu kan. Yang KPID ini ada satu sanggahan itu akan menjadi respon, kami langsung merespon. Jadi kalau misalnya nonton, Kak Fitri nonton atau Kak Valerie, kalian nonton atau pemirsa Carang TV di mana saja nonton lalu bilang, saya tidak suka tayangan ini, tidak sesuai dengan budaya saya di Provinsi Maluku, adukan. Silahkan bilang, boleh di media sosial kita, boleh melalui nomor WhatsApp atau SMS, itu diadukan. Selama itu tidak diadukan, maka televisi dan radio merasa bahwa ya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang masyarakat mau. Padahal masyarakat bukan mau itu, mereka tidak bisa menolak. Misalnya apa hubungannya pernikahan artis X dengan kehidupan kita? Kenal juga tidak ada dampak ekonomi juga tidak, idola juga tidak, tapi disiarkan berjam-jam. Lah, saya mau mengadu kemana gitu kan? Saya mau mesti mengadu kemana? Ya, mengadu ke KPID. Selama ada aduan masyarakat bahwa mereka mereka tidak mau frekuensi mereka yang mereka pinjamkan ini diputar hal-hal ini, lebih baik kan misalnya pertanyaan. Tadi pagi itu saya dapat pertanyaan yang sangat menarik. HUT Kota Ambon kan. Terus anak saya nanya sangat sederhana. Kenapa saya harus pakai bangyang dan dalamnya harus putih? Boleh tidak warnanya merah? Karena luar saya warna merah, saya pengen dong merah. Saya langsung bilang, oke, kita cari tahu akar budayanya dari mana ya, kenapa harus putih, apa ini karena kelaziman atau budaya. Kalau TV dan radio menangkap ini, kan ini bisa menjadi pengetahuan yang mereka dapat di luar sekolah. Jadi sebenarnya TV dan radio itu membuat ruang yang sangat besar, karena terus terang penelitian KPID itu melihatkan bahwa jumlah jam menonton mereka di televisi itu sama banyak dengan jumlah tidur. Jadi kalau daripada mesti menonton tayangan seperti sinetron yang tidak ada gunanya, lebih baik dikasih tahu bahwa kenapa sih harus ada bangyang,
Kenapa sih kita ada pala dan cengkeh? Kenapa sih dulu orang ke Maluku, kenapa Maluku menjadi salah satu dari 8 provinsi yang memperjuangkan kemerdekaan? Itu kan pengetahuan-pengetahuan yang dari generasi ke generasi yang harusnya terus-menerus itu diberitakan. Pertanyaan itu unik, tapi menurut saya kalau itu disiarkan di televisi atau radio, bukan cuma anak saya, tapi mungkin juga orang lain akan tahu bahwa oh iya ya, kenapa kalau Bang Yang harus warna putih? Ya mungkin orang tua-tua dulu, atau Kak Fitri, Kak Valeria, atau Kak Arin tahu kenapa. Kalau saya tadi tidak bisa menjawab karena ini pertanyaannya, ini harus bilang nih, kalau boleh ada di siaran-siaran yang ada di TV itu diangkat juga dong budaya-budaya begitu misalnya. Seperti itu. Kita kembali lagi nih Bu ke peraturan pemerintah tentang ASO 2020. ASO. Apakah mereka tidak berpikir tentang kondisi geografis di daerah Indonesia Timur dan juga timur Papua ya? Iya, Indonesia Timur itu kan sehingga memang mutlak sekali untuk diganti, walaupun juga regulasinya terlambat ya. Ditargetkan 2018 tapi nanti baru diberlakukan tahun 2022. Iya. Jadi sebenarnya penelitian, jadi di salah satu survei KPI pusat itu justru memperlihatkan bahwa yang mengetahui tentang analog switch off di seluruh Indonesia itu hanya belum mencapai 30%. Artinya lebih banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu. Nah, Indonesia Timur itu kan sebenarnya wilayahnya mulai dari Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Yang secara demografi, geografi itu ya begitu, dia berpulau-pulau, dia tidak bisa segampang itu disusuri, harus dengan speed, harus dengan menyeberangi laut, dengan infrastruktur yang sangat minim, yang berpulau lembah yang susah kita dengan waktu cepat itu tidak bisa. Dan kalau harus, ini kan harus dipikirkan. Yang mau kita sadarkan ke masyarakat begini, ketika frekuensi milik kita semua ini diambil oleh negara untuk telekomunikasi, kan nanti akhirnya handphone kita nih jadi 5G kan, tidak 3G lagi, 4G. Apakah juga dipikirkan bahwa masyarakat yang ada, tidak usah deh masyarakat Kota Ambon ini, mungkin tidak semuanya akan bisa menangkap carang TV. Nah, kalau televisinya tidak smart, dia harus beli set-top box 450. Lalu kalau tidak, saya masih bicara dari sisi masyarakatnya ya, belum dari industrinya. Nah, ada kerugian sebenarnya. Apakah ini dipikirkan? Apakah masyarakat sudah disosialisasikan tentang apa itu analog switch off? Yang disosialisasikan kan hanya begini, pokoknya siaran kita bersih, jernih, canggih. Kalau kita melalui TV kabel sudah pasti bersih, jernih, canggih itu kan. Tapi bagaimana yang free to air, yang mereka dapat dengan membeli antena 40.000, tidak perlu bayar per bulan lagi, atau 60.000 bayar satu kali beli, lalu kita nonton setiap hari tanpa harus bayar lagi kan? Itu maksudnya free to air. Nah, ini tidak dipikirkan. Apa dipikirkan atau tidak dianggap itu belum jelas. Tapi setiap saat KPID Maluku menyuarakan itu. Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan posisi kami yang ada di Indonesia Timur? Bagaimana menjangkau teman-teman yang ada di daerah perbatasan dan 3T? Perbatasan itu sudah pasti masuk 3T kan? 3T itu artinya mulai dari Seram bagian timur, Seram bagian barat, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. 6 ini yang sinyalnya menurut mereka udah bisa sih, soalnya salah satu operator telekomunikasi sudah ada di sana. Oke, fix. Tapi apakah mereka nonton konten lokal? Apakah mereka nonton semuanya dari Jakarta? Apakah mereka lebih kenal salah satu artis X daripada mereka kenal siapa yang menjadi kepala dinas pendidikannya? Apakah mereka bisa lebih kenal artis itu daripada ketua RT-nya? Itu kan sesuatu yang sangat menyedihkan sebenarnya buat masyarakat kita. Nah, yang kedua, apakah masyarakat disosialisasikan bahwa dalam masa pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, maka kalau handphone kita tidak 5G, satu saat bisa tidak terlayani.
Nah, yang menjadi bahan tertawaan kami adalah bahwa jangankan 5G, kadang-kadang mau internet saja susah di tempat-tempat ini. Lalu apa dampak ASO itu sebenarnya untuk masyarakat Indonesia Timur sebenarnya? Kalau mereka bilang jernih, bersih, canggih, ya kalau mereka nonton pakai TV berlangganan sudah pasti jernih, canggih kan? Yang kita mengatakan adalah ya mereka pakai frekuensi ini loh, yang milik publik ini loh, milik kita ini, apa dampaknya untuk kita. Nah, dari sisi industri mereka harus menyewa satu, saya tidak tahu persis, tapi yang saya dengar ketika mereka harus menyewa di salah satu TV publik, misalnya TVRI, itu 1 bulan 20 juta. Pertanyaannya, apakah TV lokal itu menghasilkan keuntungan setiap bulan itu sebanyak itu, atau justru tidak bisa sebanyak itu? Dari mana mereka akan membayar? Lalu ketika TV lokal itu tidak ada, apalagi yang mau kita pertahankan kalau kelokalan kita, kearifan lokal kita itu tidak disiarkan? Kita akan berubah secara terus-menerus dan kita tidak bisa salahkan, apalagi sekarang semuanya serba daring gitu ya. Walaupun Ambon sudah turun dan kita mungkin sedikit lagi akan masuk pada era baru dan tatap muka, tapi tidak akan serta-merta itu menghilangkan. Nah, kalau ditanya kesiapan seperti apa, ya kami bertuju, sekarang kami ada 7 orang dan kami bertuju itu mau tidak mau harus bisa membagi diri untuk selain melakukan fungsi kewenangan kita, tugas dan tanggung jawab, ditambah sosialisasi ASO lagi supaya masyarakat bisa mengerti. Jangan-jangan ketika mereka tidak bisa nonton itu dengan TV-nya mereka tanpa alat set up box itu yang tadi disebutkan, komplain terjadi atau protes terjadi, atau mereka beli alatnya tapi tidak tahu harus menggunakan seperti apa. Lantas menurut Ibu plus minus nih dari peralihan tadi dari TV analog ke digital itu apa? Kalau selama ini yang selalu diunggulkan kan kalau kita ke digital sudah pasti satu frekuensi yang dulunya hanya dimiliki oleh satu televisi atau satu radio bisa menjadi 8 sampai 9. Jadi satu frekuensi itu bisa digunakan rame-rame. Itu artinya membuka peluang investor penyiaran masuk, akan mempermudah para konten-konten kreatif masuk lagi dan bisa berfungsi lagi. Itu keuntungan, dan kita menonton tuh pasti lebih bersih, lalu lebih tidak ada semut-semutnya, lebih jernih, lebih apalah canggih. Saya kata canggih ini masih ambigu ya. Canggih ini maksudnya apa? Apakah suaranya jernih? Ya bisa juga. Apakah canggih ini kemudian saya yang ukurannya begini bisa menjadi lebih ramping atau apa sebenarnya? Nah, kata canggih ini kan memang kalimat yang bisa kita sangat ambigu dan bisa kita terjemahkan. Tapi kerugiannya yaitu tadi. Kota Ambon mungkin tidak akan ada masalah. Tapi bagaimana dengan yang daerah 3T itu? Atau tidak usahlah simpel. Daerah-daerah yang menurut pemerintah adalah bisa dijangkau oleh televisi publik. Apakah mereka sudah mempersiapkan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar, masyarakat yang ada di Maluku Tengah, itu dengan sosialisasi ASO-nya atau belum? Kita melihat seluruh jalan itu sempat ada masa yang Maluku mendukung. Kami KPID juga mendukung, tapi kami tidak mau mendukung tanpa memberikan solusi. Artinya, oke, ini program memang harus jalan, tapi tolong dong mikirin ini masyarakat yang ada di luar kota Ambon ini apa yang bisa mereka nikmati dengan ASO. Jadi bukan kita cuma, karena masyarakat kan tidak di kota Ambon saja kan, kita juga harus berpikir bagaimana saudara kita yang ada di Wetar, kita juga harus berpikir bagaimana saudara kita yang ada di Batik, bagaimana yang ada di Ora, itu kita juga harus memikirkan seperti itu, atau di Nantambun, apa yang mereka bisa dapat begitu. Itu sebenarnya. Oke. Baik, Ibu, membicarakan tentang wewenang dan juga tugas dari KPID sendiri yang sudah dijelaskan. Lalu bagaimana media-media yang tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang sudah ada, mereka ada yang menyiarkan sesuatu yang tidak hanya memikirkan keuntungan dari pihak mereka tanpa keuntungan dari masyarakat sendiri. Lalu bagaimana memberikan sanksi terhadap peraturan dan memberikan sanksi terhadap
pelanggaran peraturan dan juga pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran sendiri, Bu. Terima kasih. Jadi semua televisi dan radio ketika mengurus izinnya itu adalah lokal ya. Nanti kemudian kalau mereka mau berjaringan ada persyaratan lagi. Tugas atau misi kita pertama yang dititipkan oleh pemerintah, Pak Gubernur dan juga Pak Wakil Gubernur dalam pelantikan kami itu adalah yang pertama pastikan ada konten lokal 10%. Dan konten lokal itu artinya dia harus baru setiap hari, dia harus faktual. Nah, yang kita dapati dari pemantauan dari 2016 sampai dengan pemantauan sampai dengan hari ini, yang kami lihat adalah betul mereka menyiarkan 10%. Tapi itu program yang diulang terus. Nah, ketika kita melihat itu di bulan Maret tanggal 1 2021 kita ajak, ayo pemerintah Provinsi Maluku, ayo wakil rakyat ikut turun sama-sama yuk, kita lihat sama-sama semua TV dan radio yang ada. Dan ternyata didapati bahwa loh kenapa dulu 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kalau radio tidak ya, TV itu kenapa 10 tahun yang lalu saudara berjanji bahwa ketika saudara masuk ke kota Ambon, saudara bersiaran di sini, saudara akan menyiarkan minimal 10% dan akan meningkat sampai 50%. Dan itu bukan kata KPID, itu kata undang-undang penyiaran dan seluruh aturan perundangan penyiarannya. Jadi mulai dari peraturan pemerintah, mulai dari peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi, mulai dari peraturan-peraturan ikutannya itu sudah menyebutkan. Nah, yang disebut dengan konten lokal itu adalah diproduksi oleh lembaga penyiaran. Jadi kalau TV-nya lokal, ya dia harus diproduksi oleh TV tersebut. Lalu dia harus punya studio. Kalau dia tidak mau punya studio, ya dia harus mencari cara bagaimana dia memproduksi itu. Bukan dia kemudian membuat 20 episode yang dia putar dari tahun dia berdiri sampai dengan sekarang. Nah, kami kan dipilih oleh masyarakat melalui DPR. Kami harus mempertanggungjawabkan. Jadi pada masa 40 hari kerja kami, itu kami membuktikan dengan yang pertama, kami mengusulkan, karena kita punya kewenangan ya dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah, sampai dengan seluruh peraturan penyiaran itu mengatakan bahwa kita bisa memberikan, bukan bisa, kami ikut memberikan rekomendasi. Jadi di undang-undang penyiaran tuh di pasal 33 tuh jelas bahwa rekomendasi KPID itulah yang membuat negara memberikan izin kepada televisi atau radio. Dan ketika televisi dan radio itu tidak bersiaran lebih dari 3-6 bulan secara berturut-turut dan tidak dilaporkan kepada KPID, boleh dicabut izinnya atas rekomendasi KPID. Nah, kami lakukan itu. Ada 3 televisi swasta yang kami merekomendasikan kepada Menteri, tolong dicabut. Karena dia tidak bersiaran sejak 2019. Dia tidak pernah bersiaran sejak 2020. Bahkan ketika kami verifikasi ke lapangan, orang mana tidak tahu. Dia punya papan nama tapi tidak ada pemancarnya, tidak ada studionya, tidak ada SDM-nya, tidak ada segala macam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memutuskan untuk tidak lagi dong mau memperpanjang nih. 10 tahun ada konten lokalnya ulang terus. Studionya hanya sebagai pajangan, terus episode yang mereka ulang-ulang itu 10-20 episode itu, bahkan yang ada yang sudah meninggal masih diputar. Nah, yang ketiga adalah protes dari masyarakat adalah tolong dong jangan diputar di jam-jam yang kami belum bangun. Kan mereka putarnya jam 4 sampai jam 4 pagi sampai jam 6. Kadang-kadang sampai setengah 7, kadang-kadang tidak disiarkan. Siapa yang menonton? Dan itu disampaikan secara langsung oleh pemerintah, oleh wakil masyarakat, ya, dalam hal ini DPR, dan juga perguruan akademisi, perguruan tinggi, kepada si lembaga penyiaran, kepada TV-nya, bahwa kami keberatan nih, kalau kalian siaran nih jam 4 pagi, siapa yang nonton? Kita mau ke kantor, kita mau berdoa, habis berdoa kita persiapan, bukan mau nonton TV, begitu. Itu fakta ketiga. Fakta keempat adalah ketika kita datang, loh kenapa cuma 2 atau 3 orang? Kenapa semuanya dikirim dari Jakarta, dari pusat, dari induk jaringannya? Kenapa bukan diproduksi di sini? Apa
SDM kita tidak unggul. Begitu banyak perguruan tinggi di sini. Apa tidak mampu? Secara tidak langsung diungkapkan oleh teman-teman wakil rakyat mengatakan bahwa ini penghinaan, seakan-akan kita orang Maluku tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Banyak sarjana kita, banyak konten kreator kita, kenapa tidak digunakan? Dan karena itu kita ulang lagi nih, kita datang lagi nih 3 sampai 4 Agustus. 6 bulan kan, ada perubahan tidak nih setelah kunjungan FGD itu? Ternyata tidak ada perubahan. Loh, kalau tidak ada perubahan, jadi maunya apa sebenarnya? Nah, yang mau kita bilang kepada masyarakat melalui Carang TV, pemirsa Carang TV adalah begini. Kalau kita masih bisa kalau kita tidak menemukan konten lokal pada 18, sekarang tinggal 15 TV swasta, kita tidak menemukan konten lokal, minimal 13 ya, karena Carang TV masuknya TV lokal, jadi kita tidak menghitung. 13 ini tidak menyiarkan konten lokal, dan yang kita nonton ini adalah siaran semuanya dari Jakarta. Lalu untuk apa dia ada di sini? Kan dia ada di sini supaya konten 10% yang meningkat sampai 50% itu harusnya ada. Orang bisa tahu dong bahwa ini loh Maluku, bukan mereka menyiarkan konten lokal dari provinsi lain. Seakan-akan di Maluku ini tidak punya konten yang bisa diproduksi, tidak punya konten, tidak punya materinya, tidak punya SDM-nya, dan lain sebagainya. Kan ini sesuatu yang menyakitkan untuk kami. Lah, kalau begitu, kalau teman-teman juga bisa akhirnya nonton langsung saja dari Jakarta, kan tidak ada masalah sebenarnya. Lalu ngapain kalian ada di sini? Kalau alasan mereka bahwa, oh kekurangan SDM, kekurangan uang, dan kan kita tidak pernah menyuruh kalian yang masuk, kalian yang memilih di sini. Dan kalau misalnya peraturan menteri itu yang memaksakan, kalian harusnya bilang dong ke menteri bahwa kami nggak mau, Maluku itu daerah yang tidak menguntungkan, jadi jangan kami ke situ, kami tidak mau. Kan boleh ditolak. Kenapa tidak ditolak? Kenapa ketika KPID menegakkan itu, kemudian itu menjadi komplainan atau menjadi protes dari teman-teman lembaga penyiaran swasta yang menurut mereka adalah berjaringan. Nah, sistem ini P3SPS sempat disinggung oleh Kak Alin tadi, bahwa kami menegakkan karena ada pasal yang mengatur di situ, dan bukan cuma pasal itu, seluruh peraturan perundangan dikatakan seperti itu, bahwa berkaitan dengan isi siaran menjadi kewenangan mutlak KPI dalam penerapan P3SPS. Kenapa sih P3SPS ini menjadi penting? Ketika seluruh pimpinan televisi dan radio mengajukan izin, salah satu surat pernyataan yang harus mereka tanda tangan di atas materai adalah mentaati dan menerapkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu mutlak. Jadi kalau sudah tanda tangan ya jalankan, tidak bisa tidak dijalankan. Jadi seperti itu. Jadi yang kita kerja untuk sementara adalah nih kembalikan nih haknya masyarakat. Jadi kalau mau di sini kalian kan beriklan dapat dong. Masa kalian tidak dapat iklan ketika menyebutkan salah satu siaran kami itu sampai masuk Maluku, pasti iklan datang dong. Walaupun mereka bilang oh tidak masuk Nelson, saya tidak percaya. Kita bisa buka itu kan? Tidak mungkin. Karena untuk mendapatkan iklan tuh memenuhi minimal dia memenuhi 30 provinsi, dan Maluku harus masuk di dalamnya sebagai bagian dari Indonesia Timur. Menarik sekali ya perbincangannya, sebenarnya banyak sekali yang ingin kita bahas. Namun pemirsa Carang TV, baca kita harus jeda dulu. Kita akan kembali lagi, dan tentu saja kita masih menantikan dan partisipasi dari Anda para pemirsa Carang TV melalui komentar di WhatsApp kami 0811477477-898, live juga di chat YouTube dan juga Facebook Carang TV. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi.
Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar apabila. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. COVID-19 telah mempengaruhi kita dalam banyak hal. Tidak bisa melakukan banyak aktivitas yang kita sukai, tidak bisa ke sekolah, harus belajar dari rumah, dan harus tetap diam di rumah saja. Tetap di rumah merupakan cara yang paling baik untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Beta belajar di rumah karena beta sama beta papa, mama, dan teman-teman. Beta belajar dari rumah karena beta sayang ibu guru dan bapak guru. Agak malu tuh dengan beta tetap di rumah sah. Beta belajar dari rumah sah karena beta sayang beta teman-teman. Belajar di rumah karena saudara ibu. Atau bermain di rumah saja. Belajar dari rumah membutuhkan bimbingan dari orang tua. Belajar dari rumah dapat dilakukan melalui televisi dan radio. Ayo, sehati kita jaga Maluku dengan tetap diam di rumah saja. Ayah, itu pesawat ayah. Ayah, kapan aku diajak terbang lagi? Nanti ya nak, sejak corona penerbangan sangat dibatasi. Nanti kalau corona sudah berlalu, kita jalan-jalan lagi dengan besar ayah. Sabar ya. Makasih mbak. Gimana? Ayah jadi pilot atau jual mie ayam saja? Apa aja yang penting jadi ayahku. Pemerintah selalu hadir untuk masyarakat. Mari kita bahu-membahu buat perubahan besar. Bergerak bersama untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang.
Jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Terima kasih pemirsa Carang TV, Anda masih bersama dengan kami di program Bercerita yang dipersembahkan oleh Carang TV dengan tema hari ini adalah tugas dan wewenang dari KPID. Dan lanjutkan lagi untuk diskusi yang menarik ya di awal jeda tadi tentang kerumitan ya dari penanganan untuk KPID Maluku terhadap lembaga penyiaran baik itu lokal maupun juga nasional dan juga semua kendala yang sudah dialami selama ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ali. Jadi kan tadi kita telah membahas tentang sanksi-sanksi. Jadi sanksi untuk penyiaran yang melanggar itu dicabut izinnya. Sebelum dicabut itu pasti ada dong tahapannya. Nah, seperti itu Ibu. Jadi di dalam peraturan penyiaran itu memang melalui tahapan. Jadi kalau dia tidak bersiaran itu udah sangat jelas di peraturan pemerintah. Mau itu yang berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga penyiaran swasta, televisi radio, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas dan berlangganan, itu jelas bahwa ketika dia tidak bersiaran lebih dari 6 bulan maka otomatis dia akan dicabut dan tidak ada laporan ke KPI. KPI dalam hal ini KPI pusat ataupun KPI daerah. Nah, itu kalau dia tidak bersiaran, jelas dia tidak bersiaran. Nah, kalau dia bersiaran lalu dia melakukan pelanggaran, nah itu ada tahap-tahapan yang disebut dengan sanksi administrasi. Karena kita tidak dikasih kewenangan untuk sanksi keuangan, denda dan lain-lain. Itu kalau ada pasal-pasal yang memang pasalnya adalah tindak pidana, itu memang ada sanksinya, tindak perdata itu ada sanksinya. Nah, yang saya mau sebutkan tahapannya. Jadi yang pertama itu biasanya kalau lembaga penyiaran melakukan isi siaran tidak sebagaimana yang diatur di P3 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang berlaku sampai dengan saat ini, maka mereka akan mendapatkan teguran pertama, teguran kedua, lalu diminta untuk mengurangi durasi waktunya, lalu penghentian acara dan direkomendasi untuk dicabut. Nah, apakah KPID Maluku pernah melakukannya? Kami pernah melakukannya pada salah satu TV swasta di periode yang lalu di Maluku, dan itu memang kami melakukan karena ketika
siaran itu melukai salah satu suku di daerah kita, harus mempunyai kewajiban. Nah, dari mana kita tahu? Dari komplain masyarakat. Ketika ada masyarakat yang kemudian dia menelepon, dia SMS, dia WhatsApp, dia bilang bahwa kami keberadaan suku kami ini diceritakan seperti ini. Nah, lalu kami melakukan mengundang, minta konfirmasi, bertemu dengan pemerintah dan DPR, lalu mereka meminta maaf selama 30 hari. Nah, meminta maaf 30 hari itu baru pernah dilakukan oleh KPID Maluku dalam sejarah per-KPID-an di seluruh Indonesia. Kenapa kami melakukan itu? Karena pemilik frekuensi itu termasuk mereka, termasuk suku-suku yang ada terpencil. Jadi sebenarnya begini, media penyiaran adalah alternatif yang bisa digunakan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk mencukupi hak masyarakat atas informasi. Nah, alternatif ya, jadi bisa yang lain. Seperti kita yang demografi, geografi, ekonominya seperti ini, maka media penyiaran menjadi pilihan. Kalau misalnya kakak-kakak dan pemirsa Carang TV itu sekali-sekali mainlah ke pulau-pulau terluar, pulau-pulau terdepan, pulau-pulau terpencil, akan merasakan sangat bahwa salah satu-satunya alat untuk mereka nikmati memperoleh informasi, hiburan, dan pendidikan adalah televisi. Saya pernah tinggal di Namtabun, itu di Kecamatan Selaru, lama 2 minggu. Saya menyaksikan rutinitas sehari-hari. Dari pagi mereka ke sekolah, ada pengumuman melalui pengeras suara, hari ini. Lalu pulang mereka aktivitas seperti biasa, ada yang les, ada yang menyanyi, ada yang olahraga, bla bla bla. Lalu pulang jam 6, istirahat, lalu mengerjakan pekerjaan. Jam 7 mereka manis di depan TV. Lalu saya tanya, yang ditonton apa ya? Lalu yang saya lihat ya saya tidak mau bilang sinetron atau hiburan, tayangan yang tidak dibutuhkan. Jadi begini, kita pemilik frekuensi, harusnya kita tuntut, saya butuh informasi tentang saya, dan saya mau orang lain juga tahu tentang saya. Jadi informasi kelompok masyarakat ini yang mereka butuhkan adalah kebutuhan mereka. Bagaimana tentang budaya, dan informasi tentang kelompok ini juga harus diketahui oleh masyarakat lain. Dan kelompok-kelompok masyarakat ini kan mendiami hampir sebagian besar wilayah di Indonesia. Mereka ini yang tidak berdaya untuk memprotes bahwa saya tidak mau menerima tayangan ini. Saya tidak mau menerima tayangan kekerasan, ketidakadilan gender, tayangan-tayangan hiburan yang tidak mempunyai kepentingan buat saya, yang bermanfaat buat saya, yang tidak membuat saya memiliki rasa nasionalisme lebih tinggi. Itu kan mereka tidak mau. Keberadaan televisi lokal dan radio lokal itu kan sebenarnya untuk mempererat kebudayaan kita, kebutuhan kita. Lebih baik kita untuk apa kita tahu artis-artis luar negeri? Kelebihan mereka juga tidak dibagi ke masyarakat kita. Tapi kalau kita kenal artis kita, pasti bagaimanapun juga ada perputaran ekonomi yang ada dalam masyarakat di Maluku. Keluarga mereka tinggal di sini, hidup mereka di sini, sekolah mereka di sini, belanja hari-hari mereka di sini. Uangnya putarnya ke sini-sini juga kan. Jadi itu baru sekelumit kecil bagaimana peran televisi dan radio lokal itu ada di lokal. Nah, kalau kita itu yang mungkin menjadi upaya dari KPID untuk menentang ataupun juga mengurangi ya yang namanya Jakarta sentris dalam pergaulan anak-anak. Jadi kalau misalnya kita ke misalkan daerah-daerah di kampung saya, misalnya di Maluku Tenggara, kemudian di Kei Kecil seperti itu, anak-anaknya tuh kalau dalam pergaulan sehari-hari ya, supaya lebih dikatakan gaul, lo dari mana? Karena kan ikut-ikut dari tayangan televisi juga kan gitu. Jadi mulai merasa bahwa daripada ngomong beta, OC, atau ko, ale itu kayak terasa kampungan, mending lo gue. Bahkan itu juga bukan hanya dalam perbincangan sehari-hari, tapi di komunikasi sosial media juga seperti itu. Betul. Itu dampak betul. Dan semua orang mengatakan bahwa susah. Sebenarnya tidak susah kalau setiap komisi penyiaran Indonesia yang ada di pusat dan daerah mengerti betul arti yang namanya
sistem stasiun berjaringan dengan konten 10% sampai 50%, itu artinya apa yang terjadi di Maluku akan juga ditonton oleh 33 provinsi lainnya. Mereka juga tahu dan anak-anak kita juga tahu. Nah, bukan cuma, jadi kalau yang tadi pengalaman, kalau kami di KPID itu 6 bulan sekali itu rutin melakukan penelitian. Itu dibuktikan betul bahwa ada salah satu sinetron itu kemudian menjadi trending betul. Ikatan Cinta. Iya, waktu itu ini apa anak jalanan. Anak. Jadi itu trending. Nah, sekarang Ikatan Cinta. Nah, sekarang kalau yang sinetron yang disebutkan itu kan komplainnya dari bapak-bapak nih. Rebutan TV, terus istri jadi lebih curiga dan lain-lain. Kan sebenarnya kebudayaan orang Maluku tidak begitu ya. Kita percaya, kita yakin bahwa suami istri pergi bekerja, merawat anak dan lain sebagainya, itu tuh budaya. Bahkan budaya Pela Gandong itu mempercayakan bahwa kepercayaan itu penting, keyakinan itu penting bahwa kita tuh bersama. Nah, itu kan mulai luntur karena itu. Belum gaya komunikasi, lalu daya konsumerismenya mereka. Yang tidak dibutuhkan tiba-tiba jadi butuh. Yang tadinya mereka tidak, ya cukup pakai kain yang memang mama-mama misalnya menyuruh menggunakan baju cele. Kan susah sekali kalau tidak ada hukuman yang harus mereka dapat. Jadi bukan sesuatu yang bangga. Kenapa saya selalu menggunakan apapun tuh harus ada motif. Jadi kayak misalnya saya ada motif dari MBD. Hanya ingin menunjukkan bahwa ini identitas saya, bahwa saya berasal dari daerah itu. Karena menurut kami kalau bukan kita, siapa sih yang mau bikin seperti itu? Jadi udah harus dimulai. Nah, KPID tidak mungkin berjalan sendiri. Dia butuh sangat peran masyarakat. Dia butuh masyarakat sebagai pemilik frekuensi itu juga berpartisipasi, bergerak aktif, ikut sama-sama mengawasi. Kalau ada isi siaran yang menurut mereka ditayangkan di TV atau didengar di radio itu tidak mereka sukai, boleh komplain, boleh bilang, boleh langsung ke media sosial kita. Kita ada di Instagram KPID Maluku, kita juga ada di Facebook itu KPID Maluku juga. Terus kita ada juga di kantor, bisa setiap jam kantor Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 4 itu di Jalan Latumetan, Dr. Latumetan di kantor Dinas Komunikasi dan Informasi. Kita ada di ruang belakang dan juga bisa dengan nomor telepon. Nanti mungkin akan dibagi di sini. Nah, segala macam cara itu kita lakukan supaya teman-teman bisa ikut berpartisipasi. Karena selama tidak ada partisipasi dari masyarakat yang notabene adalah pemilik frekuensi, maka akan dirasa oleh industri penyiaran segala sesuatunya baik-baik saja. Sejauh ini masyarakat Maluku cukup aktif untuk komplain ke pihak KPID? Kalau 40 hari ya, kami baru bekerja belum sampai 50 hari. 40 hari dari sejak kita dilantik, walaupun sebenarnya kami sudah mulai bekerja sejak 9 Juni. Jadi ketika SK kami ditetapkan, kami sudah mulai bekerja. Kami dilantik tanggal 12 Juli itu kami melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kami. Dan sebenarnya sejak saat itu kami mulai aktif di apa nih yang paling banyak dipakai media sosial. Oke, ini Facebook, Instagram kita bikin. Lalu kita juga menggandeng teman-teman media untuk sama-sama aktif mensosialisasikan ini. Karena sebenarnya bukan masyarakat tidak tahu atau masyarakat tidak peduli atau masyarakat tidak mau. Yang kami yakini bahwa masyarakat belum tahu harus mengadu kemana atau mau protes kemana, itu kan sebenarnya. Nah, di KPID itu satu aduan, mau dalam bentuk SMS atau komen di Facebook, komen di Instagram, ataupun komen di WhatsApp, ataupun di SMS, itu pasti akan kita tindak lanjuti. Dan beberapa kali kami melakukan dalam waktu sejak kami dilantik itu sudah tiga kali kami melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang terkait ketika ada aduan masyarakat bahwa kami tidak mau nih tayangan ini benar tidak tayangannya, ya kita panggil, benar tidak, tolong lihat rekamannya ada tidak, ini sudah dijelaskan dan selesai begitu. Kalau dirunut dari pembicaraan awal hingga saat ini Bu, berarti bisa digambarkan bahwa
adakah iklim industri yang kurang sehat dari berbagai lembaga penyiaran? Terus solusinya dari KPI sendiri iklim persaingan tidak sehat itu itu pasti terjadi ya di mana-mana dengan adanya penggabungan satu grup menjadi grup yang besar dan lain sebagainya. Belum di dalam televisi tersebut si pemilik televisi atau si pemilik radio itu ikut campur, dan kita lihat banyak sekali begitu, banyak teguran-teguran dari KPI terkait dengan kemarin ya pemilu baik itu pemilihan presiden, bupati, wakil bupati, gubernur dan juga pileg itu kan, itu terkait banyak sekali yang mereka memang punya media lalu menggunakan media itu sebagai ajang sosialisasi, sedangkan itu kan bertentangan ya dengan P3SPS dan juga peraturan KPU. Nah, kami memberikan teguran. Nah, kasihannya kalau si TV dan radio nih jadi 2 kali tuh. Jadi mereka dapat teguran dari KPID, mereka juga dapat sanksi juga dari peraturan yang berlaku Bawaslu atau KPU gitu. Jadi dia menjadi dapat 2. Nah, yang kita lakukan adalah kita tegakkan. Jadi kalau kamu lokal ya, kamu harus bersiaran 100% lokal. Dalam waktu yang harus meningkat terus-menerus ya silahkan. Nah, kalau dia itu bilang bahwa dia berjaringan ya penuhi. Bahwa kalau izin kamu 10 tahun, di tahun ke-10 kamu sudah 50% dong. Kalau misalnya 10 tahun, ternyata kita teliti, kita datangi, kita diskusi, kita temui, kita pantau, hasilnya kok tidak ada beda dari yang pada saat pengajuan izin, kan sebenarnya mereka 11 tahun ya. Kalau tidak ada perubahan, untuk apa kalian ada di sini? Kan begitu. Orang selalu berubah, tapi tayangannya tidak berubah. Ya contoh saja itu saja. Bahkan kalau kita tanya, ini tahun berapa? Produksinya 2018. Itu ada yang sudah meninggal loh. Jadi loh kenapa masih ditayangkan begitu? Jadi kalau untuk media itu harus update ya. Iya, kan mau program dia faktual maupun non faktual, nilai siarannya itu kan ada di situ bahwa ada kebaruan tidak. Cerita sinetron juga orang kan sudah berubah kan. Dulu mungkin dia masih langsing, sekarang sudah berubah. Dulu dia tidak berkumis, sekarang dia sudah beruban misalnya. Jadi kalau di radio kan itu pemantauan dengar ya. Jadi lebih spesifik. Nah, ini uniknya. Kalau di daerah lain itu orang suka mendengar radio. Kalau di Maluku itu orang lebih suka menonton TV. Jadi pernah kami dalam satu fokus grup diskusi, mereka bilang gini, pokoknya dari zamannya Harmoko, Maluku itu sudah dikenal bahwa mereka lebih suka menonton daripada mendengar radio. Lalu saya bilang, saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Pertama adalah karena radio tidak diberikan kesempatan untuk hadir di sana. Buktinya, saya kebetulan dari daerah Maluku Tenggara. Dan kami mendengar kok siaran radio di situ, dan pengumuman harus keponakan saya mau datang ujian kan dari radio. Jadi rasanya bohong banget nih kalau tidak. Cuma pertanyaannya, ada tidak investor yang mau masuk ke sana, ya kan? Nah, jumlah radio ini kan Maluku Tengah cuma punya 2. Lalu Seram bagian timur tidak ada, cuma ada RRI gitu. Seram bagian barat tidak ada. Lalu ke Maluku Tengah, ya tadi itu. Lalu ke mana? Maluku Barat Daya, mereka harus relay. Jadi bukan beritanya mereka, bukan konten lokalnya. Mereka dengar konten Ambon. Lalu di Somlaki, begitu juga dengan RRI, tapi mereka relay. Lalu yang konten lokalnya juga tidak ada. Lalu di Aru. Nah, kalau yang di Aru lebih sedih lagi karena lembaga penyiaran publik lokalnya mati karena tidak mau melanjutkan pengurusan. Jadi pengurusan izin itu artinya transformasi yang dulu dia adalah lembaga penyiaran milik pemerintah yang kita kenal RSPD atau RSPK, tidak boleh lagi. Dia harus menjadi lembaga penyiaran publik di mana publik yang harus mengelolanya. Anggarannya memang dari anggaran pemerintah APBD. Nah, itu sekelumit bagaimana. Nah, Buru Selatan tidak ada radio, Buru tidak ada radio. Lalu jadi pertanyaannya, tidak ada, bukan masyarakat tidak mau mendengar, tapi karena memang tidak ada investor yang main. Kalau misalnya ada, saya yakin kok
orang lebih suka dengar radio pasti dibandingkan dengan nonton televisi kan. Kan kalaupun susah beli handphone, sekarang kan handphone apa istilahnya sekarang, handphone kangkung 210.000 bisa dengar radio. Kalaupun pesawat radionya dulu ada zaman mertua saya itu kan baterainya ya tinggal dijemur saja di pinggir-pinggir talut laut, nanti kena sinar pasang lagi kan, simple dan tidak mahal sebenarnya. Cuma pertanyaannya adalah investor penyiaran mau tidak masuk untuk membangun radio. Investornya dengan pencurian frekuensi nih Bu terhadap radio-radio yang tiba-tiba ada nanti bentar lagi sudah hilang. Apakah itu juga termasuk dalam fungsi dari KPID juga dijalankan untuk pengawasan terhadap radio-radio nakal tadi? Jadi di penyiaran itu kita kenal tubuh dan jiwa ya. Kita punya fisiknya, tapi punya jiwanya juga. Jadi izinnya ada 2 tuh setiap televisi dan radio, yang namanya izin stasiun radio dan izin penyelenggaraan penyiaran. Jadi kalau dia punya frekuensi, tapi dia harus juga punya izin penyelenggaraan penyiaran. Jadi bunyi Z pun itu dia harus punya izin. Jadi kalau misalnya dia tidak punya izin, biasanya kami bilang ke lokal monitoring, kami mendengar di frekuensi sini ada siaran, atau kami lihat ada TV ini, tolong dicek dong itu betul atau salah, atau TV saya yang bermasalah. Lalu mereka akan mengecek dan mengkonfirmasi. Karena frekuensi boleh diambil, tapi yang namanya siaran yang kita nonton, yang sekarang pemirsa menonton dan orang mendengar radio, itu izinnya harus ada izin penyelenggaraan penyiaran. Jadi yang tadi dibilang adakah frekuensi dicuri, ya itu yang dibilang bahwa penyelenggaraan penyiaran yang tidak berizin. Jadi ya ditertibkan. Nah, kami Jumat kemarin tuh lakukan monef kepada lembaga penyiaran berlangganan. Nah, TV kabel lah, kalau di Maluku ini kan TV kabel. Ternyata kita cuma punya 2 kan. TV kabel itu punya izin 2 di Kota Ambon, lalu ada yang dapat perluasan sampai Maluku Tengah, ada yang di 10 kabupaten kota, kecuali SBT. Nah, kita dapati ternyata mereka memungut iuran dari masyarakat sekian lama, tapi tidak punya izin. Ini kan namanya pungli. Ya dong, masa minta uang, ayo kamu nonton siaran saya, kamu bayar ya 40.000 atau 50.000, 60.000 setiap bulan, tapi dia tidak punya izin, terus dia tidak punya izin, dia juga tidak punya izin dari si penyedia konten ini. Kan itu berarti pelanggarannya bukan pelanggar pidana kan itu sebenarnya. Nah, masyarakat kan tidak tahu dia punya izin atau tidak. Yang penting kita nonton, terus dikejar-kejar, ayo bayar, kalau tidak bayar saya putuskan nih gitu. Ya kan masyarakat ya lebih baik bayar. Tapi kan tidak tahu. Nah, itu kita monef kemarin kita tertibkan untuk Kota Ambon dulu. Jadi ini tertib, kalau memang ini adalah punya izin, ya jalan. Kalau tidak punya izin, ya urus izinnya dulu baru bisa. Kalau tidak mau urus izin, ya kita mau tidak mau melakukan mediasi, dinasihati tidak mau, ya kita ke penegak hukum bahwa kita mencari keadilan, bahwa mereka melakukan selama ini sudah melakukan pungli atau pemungutan liar dari masyarakat, tapi tetap siaran tanpa ada izin begitu. Ya, baik Ibu. Jadi dalam hal ini memang masyarakat itu seperti korban ya dalam hal ini. Mereka hanya bisa menerima begitu. Iya. Dan tadi Ibu bilang bahwa KPID sendiri sudah punya media sosial, bagaimana masyarakat bisa istilahnya masyarakat seperti mengeluh, menyampaikan keluhan mereka, tapi melihat perkembangan bahwa tidak semua orang bisa menggunakan media sosial. Ada juga mungkin usia yang di atas 50-an yang mungkin mereka juga ingin menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Mungkin ada forum offline-nya untuk disampaikan keluhan masyarakat. Iya. Jadi KPID itu bukan cuma menggunakan media, kan kita mesti kekinian ya. Nanti kalau tidak kekinian kan orang bilang apaan nih kok tidak kekinian. Nah, kita juga menjalin kerjasama dengan para tokoh-tokoh agama, para di lingkungan pendidikan, terus kerjasama di semua lini sampai ke desa-desa untuk melakukan literasi media. Jadi sebenarnya literasi media itu maksudnya begini, supaya orang menonton TV atau mendengar radio tuh dia cerdas. Oh, ini tayangan yang seharusnya tidak harus saya nonton nih, tidak ada guna untuk saya tinggalkan saja. Terus, atau siaran ini tidak ada manfaat buat saya tinggalkan saja. Jadi,
yang kita lakukan adalah menjalin kerjasama dengan seluruh mitra terkait yang punya basis di masyarakat. Jadi mulai dari tingkat, bahkan kami sedang merancang bagaimana nih kurikulum buat anak-anak PAUD. Jadi kami berdiskusi dengan beberapa teman dan kebetulan teman-teman di pusat, di UI itu Universitas Indonesia, teman-teman itu kemudian berbagi pengalaman bagaimana mereka melakukannya itu dengan permainan ular tangga. Jadi itu permainan dibikin dan semua orang TK juga kan tahu, dia akan ketemu tangga ketika dia tahu bahwa oh ternyata lompat tali lebih menyenangkan nih daripada nonton sinetron. Oh ternyata main volley lebih bermanfaat nih daripada duduk nonton ini. Lah ini lebih, jadi yang seperti itu literasi-literasi yang kita lakukan sesuai dengan tingkatan. Ya, jadi semua kita jalan. Kemarin kita dari KPU, kita ke MUI, terus kita ke pengadilan, kita ke kejaksaan, terus kita mesti ke kepolisian dan lain-lain. Nah, nanti kita mulai lagi, misalnya ke PKK, terus ke desa-desa, mitra paling rendah, sampai ke RT-RT untuk melibatkan mereka secara aktif. Jadi offline juga tetap kita lakukan. Jadi ke masyarakat lagi nih, kalau ada keluhan langsung saja disampaikan karena semua terbuka ya ruangnya, mau media sosial, mau langsung datang ke kantor KPID juga boleh. Terakhir nih Ibu, apa harapan dan juga pesan dari Ibu selaku Ketua KPID Maluku mewakili rekan-rekan di KPID Maluku kepada lembaga penyiaran dan juga para pelaku penyiaran baik radio maupun juga TV di Maluku? Oke. Saya selalu punya prinsip secara pribadi itu adalah jangan biarkan yang terpencil makin terkucil. Karena saya percaya bahwa walaupun kita terpencil bukan berarti pikiran kita itu terkucil. Kita boleh berada pada daerah yang mungkin terpencil atau boleh dibilang berada jauh dari pusat, tapi kita tidak mungkin mempunyai pemikiran yang mundur. Saya selalu percaya bahwa ketika matahari itu terbit dari timur, tenggelamnya di barat, maka kita yang berada di Indonesia Timur akan harus lebih maju pemikirannya dibandingkan di barat. Kecuali matahari sudah terbalik, terbitnya dari barat baru ke timur. Kita terlambat bukan karena kita tidak mampu, tapi karena infrastruktur di kita yang tidak mampu. Nah, dengan adanya salah satu visi Pak Presiden Jokowi tentang tol udara, itu kami berharap masyarakat di Indonesia Timur itu diperhatikan dengan tol udara. Jadi bukan sekedar slogan atau cuma kita akan pindah digital, tapi apa manfaat yang paling bisa dirasakan dari yang lansia sampai dengan anak-anak balita, itu apa sebenarnya yang bisa mereka rasakan dari efek terjadinya perpindahan itu. Dan kami betul-betul butuh partisipasi masyarakat. Terima kasih untuk Carang TV yang memberikan ruang untuk ini, sebenarnya bagian dari sosialisasi, bagian dari literasi juga. Dan kami berharap bahwa masyarakat, baik pemirsa yang mengikuti Carang TV secara free to air atau melalui media sosial, atau nanti setelah ini lama baru oke saya mau komen juga tidak apa-apa, karena secara itu terbuka. Kami juga mengirimkan flyer untuk kalau misalnya teman-teman pemirsa mau terlibat aktif bisa di situ, gitu kira-kira. Ya, waktu juga mengesahkan kita pemirsa Carang TV, obrolannya seru sekali bersama dengan Ketua KPID. Masih banyak sekali bintang tamu yang seru dan juga topik-topik menarik yang akan kita bahas. Tapi pekan depan sampai jumpa, bertemu lagi di program Bacarita Carang TV, Katombung TV.